Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta supaya ketua DKPP itu memecat ketua KPU. Tidak boleh keputusan presiden itu merubah undang-undang. Kalau sampai terjadi misalnya suara yang dicuri, ya kan oleh KPU, dicuri oleh para penyelenggara pemilu, ini berarti dia mengobarkan perang. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya di sini bersama Mak yang demo Jokowi mundur dan mengawal Pilpres dan Pemilu agar sesuai dengan konstitusi demokrasi. Saya ingin menyampaikan pesan kepada penguasa, terutama kepada pemerintah Joko Widodo, agar supaya jangan cawe-cawe, bertindak netral, dan jangan sampai TNI, Polri, ASN itu ikut mengganggu Pilpres. Satu. Yang kedua, saya minta supaya ketua DKPP itu memecat ketua KPU sebagaimana ketua MK dipecat oleh MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi menjadi pertanyaan, kalau ketua KPU sudah dipecat oleh DKPP, saya tanda tanya, jangan-jangan DKPP nyusul angin ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, karena ini alasan etika, maka ketua DKPP harus segera memecat ketua KPU sebagaimana ketua MK memecat ketua MK. Ya, kalau tidak, ini jelas adalah bagian daripada kecurangan. Negara ini negara demokrasi, negara hukum, jadi para penegak hukum harus tegak berdiri di atas konstitusi. Kalau memang benar itu demokrasi kita berjalan secara lancar. Kalau tidak, dicurigai bahwa inilah kecurangan yang dikehendaki oleh penguasa saat ini untuk menangkan salah satu pasangan calon. Oke, meskipun dipecat, apakah mereka tetap bisa melanggang Tetap, untuk... kan dia punya aparat yang lain kan. Kalau ketua KPU, sebagaimana begini, kalau misalnya ketua MK dipecat, kan masih ada 8 hakim lagi. Sekarang ini kan masih ada 7 lagi komisioner KPU. Oleh sebab itu, kalau misalnya ketua dipecat, tidak ada masalah. Kalau tidak dipecat, justru ketua DKPP dipertanyakan standar etika apa yang Anda pakai. Oke, berarti dengan sendirinya Gibran batal dong kalau gitu? Oh jelas, itu jelas itu. Jelas, ini kan dua-dua. Memang Gibran itu secara undang-undang sudah melanggar kan, pelanggaran hak hasil keputusan MK 090 itu jelas-jelas harus diperlakukan. Itu. Tapi nyatanya sampai sekarang masih melanggar. Nah, itulah salah satu bentuk kecurangan yang kita anggap bahwa ini, apakah itu dimaksud cawe-cawe oleh Jokowi. Nah, ini kan jadi rusak pemilu ini. Nah, bagaimana sikap rakyat pada umumnya? Jadi saya menghimbau bahwa demokrasi ini adalah hak rakyat. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semua untuk kita tegak pada konstitusi dengan demokrasi dan memprotes pelanggaran-pelanggaran itu. Kalau apa? Kalau negara demokrasi, negara hukum. Kalau cara-caranya kan negara feodal, ya kan? Kayak Jokowi itu seperti raja segala-galanya. Apa dia mau itu laki. Ini negara republik, diperjuangkan oleh para pendiri negara. Negara ini negara yang konstitusional, tidak boleh keputusan presiden itu merubah undang-undang. Nah, nyatanya kan pemilu sudah curang. Katanya nih, pemilu curang perang. Kapan perangnya? Nah, kalau memang ini terjadi kecurangan, saya kira rakyat tidak akan tinggal diam. Kalau sampai terjadi misalnya suara yang dicuri, ya kan oleh KPU, dicuri oleh para penyelenggara pemilu, ini berarti dia mengobarkan perang, ya kan, kepada rakyat. Tapi kan sekarang sudah curang. Kapan perangnya? Nah, sekarang rakyat harus terus kritis dan terus-menerus memonitor, mengawasi ini. Kalau tidak, ya rakyat akan turun secara bergelombang. Kan kemarin sudah banyak yang menggelorakan revolusi, tumbangkan Jokowi. Lihat aja nanti, kalau nanti terjadi kecurangan pasti akan terjadi seperti itu. Enggak, sekarang saya sudah curang. Masuknya Gibran itu sudah curang. Ya. Terus kemarin sudah dipinalti sama si DKPP dan ketua MK juga sudah dipecat. Bagaimana? Ini kan sudah curang. Jadi ini desakan terakhir adalah segera pecat ketua KPU, kalau tidak ya bubarkan saja itu KPU. Gitu loh.
bagaimana untuk Ya, mendiskualifikasi? masyarakat akan turun. Enggak, bagaimana cara? Apalagi sekarang ini kampus-kampus sudah bergerak, ya kan? Ya. Para guru besar, para dosen, hampir sekitar 50 kampus besar, ya kan? Kampus saya ITB, ya kan? UGM, ya kan? UI, ya kan? Dan sebagainya, gitu loh. Bagaimana cara untuk mendiskualifikasi Prabowo Nah, Gibran? itu jelas. Kalau itu sekarang, kalau mereka yang sudah melakukan perlawanan, itu nggak bisa. Nggak bisa dibendung. Itu para profesor semua kok di situ. Bukan, caranya mendiskualifikasi Ya, Gibran. sekarang kalau mereka bicara, sudah bicara terus-menerus, jangan pusing juga, gitu loh. Tetap ini angka pemilu dianggap tidak sah. Berarti kalau gitu mereka nekat dong si Prabowo Ya, Gibran dia untuk kan yang ini. lawan rakyat. Oh gitu. Itu harta yang kuatnya tumbang. Oh gitu ya. Oke? Oke, sip. Makasih.